Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjawab kuis mata kuliah Cloud Computing. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian dari Cloud Computing. Cloud Computing merupakan gabungan pemanfaatan dari teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memiliki fungsi untuk menjalankan program melalui komputer-komputer yang telah terkoneksi pada waktu yang sama. Namun, tidak semua komputer yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. Nah, dengan adanya cloud computing ini sebenarnya lebih memudahkan para pengguna dalam bekerja. Namun, tidak semua orang memahami atau mengetahui penggunaan cloud computing ini. Jadi banyak pengguna yang masih belum menggunakan cloud computing. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cloud computing bekerja? Cara kerja cloud computing adalah penyampaian layanan komputasi termasuk server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, dan intelijen melalui internet cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Kemudian, pertanyaan nomor 3 yaitu manfaat dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama, fleksibel. Kenapa dibilang fleksibel? Karena pengguna tidak perlu berada pada komputer yang sama jika ingin mengakses aplikasi untuk keperluan operasional perusahaan. Pengguna dapat mengakses dengan mudah di mana saja. Kemudian yang kedua, kolaborasi yang lebih efisien. Perangkat lunak cloud computing memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih mudah. Software ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara karyawan. Kemudian yang ketiga, menghemat biaya dan investasi. Nah, ini penting juga karena pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian inventaris seperti hard disk. Kemudian yang keempat, skalabilitas. Pengguna bisa menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan. Kemudian yang kelima, kontrol dokumen. Nah, dulu sebelum ada cloud computing ini, karyawan harus mengirim file bolak-balik sebagai lampiran email kepada karyawan lain atau klien pada satu waktu. Jika pola ini dibiarkan, maka mengakibatkan file atau dokumen ini berantakan. Maka dengan adanya computing ini, file lebih mudah diakses dan pengandaian dokumen juga aman gitu. Jadi kemudian yang ke-6, daya saing. Persaingan industri yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk lebih praktis dan lebih cepat dalam menanggapi perusahaan di pasar. Yang ke-7 itu keamanan. Nah, ini penting juga karena pengguna terjamin keamanannya, filenya atau dokumen terjamin oleh penyedia layanan komputer atau layanan cloud computing itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang keempat, kelebihan dari cloud computing. Yang pertama, mudah diakses dan fleksibel. Yang tadi sudah dijelaskan fleksibel. Karena mudah mengaksesnya, jadi kapanpun dan dimanapun, asalkan perangkat itu atau pengguna digunakan tersebut terhubung dengan internet. Kemudian yang kedua, murah dan hemat. Dan ini untuk mengurangi infrastruktur komputer yang aman, memerlukan biaya pengadaan dan juga perawatan yang cukup besar bagi perusahaan atau instansi. Jadi untuk penyimpanan di cloud computing ini ada biaya tapi murah. Kemudian yang ketiga, skala penyimpanan mudah diatur. Jika membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, pengguna bisa menambah kapasitas penyimpanan pada cloud. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalkan kalian sudah dalam cloud computing itu sudah penuh, jadi bisa ditambah dengan kapasitas yang pengguna butuhkan gitu. Kemudian yang terakhir, aman. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Kenapa aman? Karena sudah pasti aman asalkan pengguna memiliki partner yang sudah memiliki sertifikat dan terstandarisasi ISO. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu syarat-syarat cloud computing. Yang pertama itu on-demand self-service. Ini
pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf. Kemudian yang kedua, Broad Network Access, kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan akses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform, seperti mobile phones, tablet, dan laptop. Kemudian yang ketiga, Resource Pooling, sumber daya komputasi dari penyedia layanan dipusatkan untuk melayani banyak konsumen, menggunakan sebuah model multi penyewaan, jadi dikelola sesuai kebutuhan konsumen saja. Kemudian Rapid Elasticity, kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastik dalam beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang keempat, Microservice, sistem cloud dikontrol, otomatis, dan sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada level tertentu. Misalnya penyimpanan, proses, bandwidth, dan akun user yang aktif. Kemudian pertanyaan nomor 6 yaitu menjelaskan layer yang ada pada cloud computing. Nah, layer pada cloud computing itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu Software as a Service. Software as a Service adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Nah, contohnya itu Office 365, Google Docs, atau Adobe Creative Cloud. Yang kedua yaitu Platform as a Service. Layanan dari cloud computing, kita bisa menyewa rumah untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Jadi pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Contohnya itu Amazon Web Service. Kemudian yang ketiga, Infrastructure as a Service. Layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT. Dapat didefinisikan beberapa besar unit komputasi, yaitu CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth. Nah, contohnya yaitu Windows Azure atau Amazon EC2. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ketujuh, yaitu menjelaskan mengenai cloud computing dan salah satu pengguna aplikasinya. Nah, yang ini pengertian cloud computing sudah dijelaskan di pertanyaan yang pertama, tapi nggak apa-apa, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Cloud computing itu sendiri sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Contohnya penyimpanan file online, situs jaringan sosial, webmail, dan aplikasi bisnis online lainnya. Saya ambil contoh, misalkan saya mau ngirim file lewat Gmail atau email. Nah, yang saya kirim itu ukuran filenya 50 MB. Nah, sedangkan jika kita mengirimkan file lewat Gmail itu batas pengiriman filenya 25 MB. Nah, secara otomatis server mengirimkan file tersebut ke Google Drive. Nah, jadi kita tidak perlu membutuhkan software yang lain. Jadi kita hanya memerlukan koneksi internet saja. Oke, itu saja yang bisa saya jawab dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.